menurutku agama itu nggak penting tapi sakral. Kenapa bisa bilang gitu? Hear me out. Di mataku agama nggak penting karena kenapa? Kamu bisa jadi orang yang baik, kamu bisa jadi orang yang sangat berfungsi di kehidupan sosial tanpa harus percaya agama, tanpa harus memeluk agama apapun, tanpa harus percaya dengan adanya Tuhan. Bisa banget. But ketika kamu memutuskan untuk beragama, ketika kamu memutuskan untuk percaya Tuhan, pastikan kamu berperilaku sesuai dengan agama yang kamu representasikan. Buat yang Kristen, ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri, memanggul salib Kristus, ya. Buat yang Kristen, yang teman-teman yang mau jadi pendeta, harus siap melayani di daerah-daerah. Jangan cuma mau melayani di Jakarta yang perpuluhannya sampai bermiliar-miliar, sampai punya mobil Fortuner sama jam Rolex itu, ya kan? Nah, buat yang Islam juga, dah tahu minum hukuman babi itu haram, hukuman alkohol juga haram. Jangan kau sikat salah satunya. Ya yang penting aku gak makan babi, okok gitu kan. Iya toh. Agama itu nggak penting tapi sakral. Well, actually hal yang sakral itu patut dijaga, dihormati, dan dilestarikan. So therefore, it is significant. Lagi pula kalimat seperti itu sudah kita dengar berulang-ulang kali, bagaimana agama itu dianggap sudah ketinggalan zaman, tidak diperlukan lagi di dunia kita sekarang karena sains sudah menggantikannya, dan seterusnya. I don't know how it's correlated, but I'm pretty sure orang-orang yang terus-menerus lontarin matriks kalimat yang sama seperti itu, entah mapel bahasa Indonesianya yang gak lulus, atau memang gak sekolah karena males. Tapi sebelum kita masuk menyimpulkan mengenai agama yang dikatakan gak penting, seharusnya kita definisiin dan artikan apa itu agama. Pascal Boyer dengan studi antropologinya menjawab mengenai arti dan definisi dari agama. Agama ditemukan di seluruh dunia, tetapi bentuk-bentuknya itu sangat beragam, merupakan kesalahan yang sangat disayangkan dan terlalu sering terjadi untuk menjelaskan semua agama hanya berdasarkan salah satu karakteristiknya yang sebenarnya khas hanya pada agama yang kita kenal saja. Agama memiliki konsep ketuhanan yang berbeda-beda, tidak unik hanya pada satu agama saja. Agama tidak selalu memiliki doktrin soteriologi atau keselamatan, serta eskatologi atau percaya akan kehidupan setelah kematian. Anda bisa memiliki agama tanpa memiliki sebuah agama. Anda bisa memiliki agama tanpa beragama. Dan Anda bisa memiliki agama tanpa keimanan. Kesimpulan dari semua ini jelas, jika orang mengatakan kepada Anda agama adalah keyakinan pada doktrin yang mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan jiwa dengan menaati pencipta alam semesta yang bijaksana dan abadi, orang-orang seperti itu mungkin belum cukup banyak bepergian maupun membaca. Di banyak budaya, orang berpikir bahwa orang yang mati dapat kembali untuk menghantui orang yang hidup, tetapi ini tidak universal. Di beberapa tempat, orang berpikir bahwa beberapa individu tertentu dapat berkomunikasi dengan dewa ataupun orang yang sudah mati, tetapi gagasan itu tidak ditemukan di mana-mana. Di beberapa tempat, orang berasumsi bahwa manusia memiliki jiwa yang hidup setelah kematian, tetapi asumsi itu juga tidak universal. Ketika kita mengajukan penjelasan umum tentang agama, sebaiknya kita memastikan bahwa penjelasan tersebut berlaku di luar lingkungan kita. Jadi dari setiap arti dan definisi mengenai agama, yang mana yang tidak penting? Kita bisa saja menganggap agama itu nggak penting to some degree dan ada alasan menganggapnya demikian to some level. Tapi kalau untuk menyimpulkan agama itu nggak penting, demikian agama itu tidak benar, atau agama itu tidak penting, demikian tidak bisa diterapkan dan diimplementasikan, it's create too many problems. Pertama, ada agama yang mana tidak perlu iman, dan orang-orang yang mengatakan agama itu nggak penting, dia sendiri sedang beragama tanpa disadarinya. Kedua, ada agama yang digunakan sebagai dasar hukum atau konstitusi negara tertentu, dan beberapa dari kita wajib menaatinya, lalu kita tunduk terhadapnya. Demikian kita menerapkannya dan mengimplementasikannya. Ketiga, ada agama yang gak perlu Tuhan dan ritual, namun menghasilkan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sampai-sampai kita memujanya, beriman kepadanya, dan takjub karenanya. And it's called science. Mungkin kita perlu mengabaikan poin-poin penting dari apa yang kita maksud dengan agama untuk mengatakan bahwa agama itu tidak penting dari apa yang kita sendiri maksudkan dengan tidak penting.
Sekali lagi, sekalipun sistem agama menurut sebagian orang itu tidak penting, tidak secara otomatis membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada dan agama yang dibawanya itu menjadi salah. Kalau ada dokter yang melakukan malapraktik, apakah ilmu kedokteran menjadi salah? Kalau ada guru yang korup, apakah pendidikan harus dihapus? Kalau ada polisi yang melanggar hukum, apakah hukum menjadi tidak diperlukan lagi? Dan tidak lupa ada argumen populer dalam menolak agama dengan menyebutnya tidak lagi penting untuk peradaban. Apalagi kalau bukan argumen sains. Katanya dulu manusia menggunakan agama untuk menjelaskan petir, sekarang udah ada fisika. Dulu manusia menggunakan agama untuk menjelaskan penyakit, sekarang udah ada kedokteran. Lalu disimpulkan bahwa agama sudah tidak lagi penting. Masalahnya, argumen seperti itu hanya strawman dengan menyerang sesuatu yang bukan fungsi daripada agama. Dan demikian hal itu juga menjadi kesalahan kategoris. Sains menjawab pertanyaan bagaimana hujan turun, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana tubuh manusia bekerja. Sedangkan agama berbicara tentang pertanyaan yang berbeda. Kenapa kita ada? Apa tujuan hidup kita? Apa makna penderitaan yang ada? Apakah ada kebenaran yang baik dan buruk secara objektif? Dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Dan gak ada satupun eksperimen laboratorium yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan luar biasa penting tersebut. Jadi apakah kita tetap bersikeras menggunakan sains yang penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa penting? Karena agama itu tidak penting meskipun mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa penting, jadi kita perlu mengandalkan sains yang penting meskipun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa penting. Dan mungkin beberapa dari kita akan menjawab, tetapi seenggaknya kita tahu bahwa sains itu memiliki manfaat, tidak seperti agama. well actually ada banyak studi yang menyebutkan bahwa agama itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya agama itu melindungi dari hasrat bunuh diri yang banyak ditemui dari orang-orang yang tidak beragama. Agama melindungi dari alkohol, narkoba, obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Agama mencegah pelecehan seksual, penyakit menular seksual, masalah mental dan depresi, serta mengurangi tingkatan kejahatan, perselingkuhan, dan perceraian. Agama meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, membangun komunitas, memberikan kohesi sosial yang baik, dan menguatkan ikatan keluarga. Dan yang paling penting, agama memberikan makna dan hikmat dalam setiap hal. Tapi kenapa kita masih melihat orang-orang beragama melakukan kejahatan, pelecehan, perselingkuhan, and this and that? Demikian agama itu tetap nggak penting dan nggak ngebantu sama sekali. Well actually pelecehan seksual, seksisme, dan kejahatan itu udah jadi epidemi besar dalam gerakan ateis. Perempuan-perempuan berkali-kali melaporkan bahwa mereka itu tidak aman di acara-acara komunitas ateis dan menghadapi pelecehan seksual yang tidak diinginkan. Dan banyak pemimpin ateisme baru kayak Richard Dawkins sendiri malah suka ngetawain perempuan yang mengalami pelecehan seksual dan kasih tahu ke mereka bahwa pelecehan seksual dan seksisme itu adalah hal yang normal, dan itu bakal disebut sebagai perilaku adaptif dalam evolusi manusia yang secara nggak langsung memajukan perkembangan sains. Dan belum lagi orang-orang ateis juga bakal setuju untuk melegalkan pemerkosaan dan bakal bilang hal itu nggak apa-apa karena jadi bagian produk sejarah evolusi manusia. Jadi karena kita melihat orang-orang pemerhati sains melakukan hal-hal kejahatan, pelecehan, dan sebagainya, demikian sains kayaknya udah lagi nggak penting dan nggak ngebantu kita membangun peradaban sosial yang lebih baik, sama aja kayak agama. Betul begitu? Tetapi seenggaknya agama itu kasih lo instruksi untuk tidak melakukan tindakan kejahatan, pelecehan, dan hal-hal kekejian lainnya. Sekalipun penganutnya melampaui batas dan menolak mengikuti perintah tertulisnya, atribusi tindakan negatifnya tidak ada pada agamanya. Berbeda dengan sains yang gak pedulian, bodoh amatan, dan kadang bahkan malah membenarkan kekejian yang dipraktikkan dengan dalil bahwa hal itu wajar, umum, dan jadi bagian warisan sejarah manusia. Dan sampai sini mungkin orang-orang ateisme dan saintisme pada kesal sendiri. Well actually emang orang ateis itu ditakdirkan dogmatik.
memiliki tingkat lebih tinggi dalam hal bias pihak sendiri dalam berargumen dan bias pihak sendiri dalam berkeyakinan dibandingkan dengan orang yang beragama. Orang ateis dan agnostik berhubungan dengan sifat emosional, teguh dalam ketidakkonsistenan, suka kesal kalau dunia mereka atau pemikiran mereka ditantang dan semisalnya. Orang ateis kurang tersosialisasi dan kurang termotivasi untuk membayangkan, memahami, dan menghargai perspektif orang lain. Dan intoleransi mereka itu muncul karena pendapat so-called rasionalitas ilmiah dan pembelaan terhadap hak-hak kaum gay. Oke, jadi mungkin begitu saja. And still, the religion is important for society, yourself, and people around you.